Bibit kembang kol itu kayak begini sahabat-sahabatku. Jadi kami membibitnya itu enggak tanpa polybag, istilahnya bibit itu cuma ditaruh di parit, dikasih parit-paritan kayak menanam bawang merah itu sahabat-sahabatku. Jadi jangan sampai kalau bibit kembang kol itu masuk dalam tanah atau selah-selah tanah sahabat-sahabatku. Jadi karena bibit kembang kol itu kecil-kecil, kalau masuk selah-selah tanah itu nggak bisa tumbuh sahabat-sahabatku. Jadi diartikan kalau kita semai kembang kol tanpa polybag itu istilahnya diparit dulu, jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa mau masuk. Kalau ditaruhi bibit kembang kol itu masuk ke dalam sahabat-sahabatku, karena kalau masuk ke dalam itu nggak bisa tumbuh sahabat-sahabatku. Jadi kami menyemainya dengan cara ini, alhamdulillah itu bisa bagus, subur, dan bisa ditanam di media tanpa mulsa sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di video kali ini kita yaitu merawat tanaman kembang kol sahabat-sahabatku. Jadi tanaman kembang kol ini bibitnya cabutan dan ini tanpa pupuk dasar sahabat-sahabatku. Karena kita nggak pakai pupuk dasar kok bisa subur tanaman ini saya ceritakan sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya tanaman kembang kol ini pindah tanam umur seminggu itu kami pupuk, yaitu pupuk NPK sahabat-sahabatku 1616, kami tambahi abu sahabat-sahabatku. Cuma kalau tanaman kembang kol ini enggak tanpa mulsa itu istilahnya tambahan kerjaan kita itu yaitu membersihkan rumputnya sahabat-sahabatku. Jadi kalau enggak ada mulsanya itu agak ribetnya itu kita bersihin rumputnya sahabat-sahabatku. Tapi kalau meskipun enggak pakai mulsa, insya Allah tetap subur tanaman kembang kol ini sahabat-sahabatku. Ini membersihkan rumput-rumput di samping-samping tanaman kembang kol sahabat-sahabatku, biar tidak mengganggu tanaman kembang kol kita, yaitu dengan cara dibersihkan sahabat-sahabatku. Jadi nantinya itu kalau dipupuk itu istilahnya ndak termakan oleh rumput sahabat-sahabatku. Jadi kita bersihin rumput-rumput itu sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, jadi kalau kita menanam kembang kol, berapa sih yang bagus ukurannya? Ini saya ceritakan sahabat-sahabatku. Jadi misalkan gulutannya sekitar 80 atau 90 sahabat-sahabatku. Ini yang lurus ke sana kita bisa pakai ukuran bagusnya itu 55 sahabat-sahabatku. Jadi 55 cm, terus ditancap lagi itu yang pas untuk tanaman kembang kol sahabat-sahabatku. Nanti ini misalkan sudah subur, istilahnya umur 1 bulan lebih, itu bahasanya sudah rapat, istilahnya agak rapat
ketemu temannya sahabat-sahabatku. Daun ini sudah hampir ketemu sama teman yang samping ini sahabat-sahabatku. Jadi ukurannya yang paling bagus itu 55 sampai 60 sahabat-sahabatku. Jadi kembang kol ini bisa subur. Saya jelaskan sahabat-sahabatku, ini tanpa pupuk dasar dan tanpa dolomit juga. Istilahnya biayanya kami irit-irit ya, tanpa mulsa. Cuma kalau tanpa mulsa itu sering bersihin rumput sahabat-sahabatku. Jadi ini pupuk pertama ini NPK 16 kami tambahi abu sahabat-sahabatku. Jadi untuk mengenai abu itu abu sembarang bisa sahabat-sahabatku, bagus dari kayu atau dari bakaran rumput atau dari sekam sahabat-sahabatku, itu mantap untuk tanaman sahabat-sahabatku. Jadi ini nantinya pupuk kedua lagi itu kami tetap kami tambahi abu sahabat-sahabatku. Jadi tanaman kita ini biar subur dan hijau royo-royo, nantinya dapat hasil yang lumayan sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita menanam kembang kol itu bagusnya buah atau buahnya itu gede-gede sahabat-sahabatku. Jadi nantinya kita dapat hasil yang lumayan sahabat-sahabatku. Nah, ini susahnya kalau ndak pakai mulsa sahabat-sahabatku. Sebenarnya ya bisa saja, tetap bisa subur, tapi terganggu rumput sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, ini sharing jadi mengenai hama sahabat-sahabatku. Kalau hama untuk tanaman ini sebenarnya mirip sama pepaya sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya hama ulatnya itu hama ulat pengisap sahabat-sahabatku. Jadi kita memilih fungisidanya ya juga pengisap sahabat-sahabatku. Jadi jarang adalah ulat yang besar sahabat-sahabatku. Jadi hamanya itu ulat gantung sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku semua, kalau kita kepengen menanam kembang kol misalkan tanpa mulsa itu bisa sahabat-sahabatku, dan jangan khawatir, bisa subur. Kita ini berusaha sahabat-sahabatku, meskipun tanpa mulsa, tanpa pupuk dasar, biaya kita ngirit itu bisa subur sahabat-sahabatku. Tapi dengan cara yaitu kembang kol ini pindah tanam itu jangan sampai lama-lama. Misalkan mulai hidup itu kita harus cepat memupuknya sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya mulai hidup itu umur seminggu sudah dikasih pupuk sahabat-sahabatku, biar tanaman ini bisa subur karena tanpa pupuk dasar sahabat-sahabatku. Jadi kami menanam kembang kol ini dengan cara yaitu hidup, terus kami kasih pupuk meskipun sedikit sahabat-sahabatku, karena kami memakai pupuk, nggak pakai pupuk dasar, nggak tanpa dolomit, istilahnya nggak ada apa-apanya sahabat-sahabatku. Ini
medianya tanaman kita ini jadi umur seminggu, sahabat-sahabatku. Saya kasih pupuk yaitu NPK 16, meskipun sedikit kami tambahi abu, sahabat-sahabatku. Cuma abu ini istilahnya sebenarnya orang itu tahu, sahabat-sahabatku, tapi diabaikan. Jadi kami ini terus berusaha. Kalau kami menanam itu kami manfaatkan abu-abu itu, sahabat-sahabatku. Jadi tanaman kita ini biar tumbuh subur dan tidak kalah dengan yang pakai mulsa dan pakai pupuk dasar, sahabat-sahabatku. Jadi manfaatkan abu dan pupuk toko, sahabat-sahabatku. Jadi kami tidak pakai apa-apa lagi. Itulah pupuk kami, sahabat-sahabatku, untuk mengenai tanaman kembang kol, yaitu pupuknya, sahabat-sahabatku. Dan untuk mengenai hama, sahabat-sahabatku, hama di kembang kol itu jarang ada ulat besar, sahabat-sahabatku. Jadi kita harus cari insektisida yang sifatnya yaitu menghilangkan hama pengisap, sahabat-sahabatku. Jadi kayak ulat gantung itu semacam pengisap. Jadi istilahnya kalau tanaman kita itu dihisap itu nggak bisa subur, sahabat-sahabatku, dan daunnya itu bisa semacam ayaan tahu, sahabat-sahabatku, dan terancang, sahabat-sahabatku. Jadi itu bisa diberantas oleh insektisida yang sifatnya pengisap, sahabat-sahabatku. Jadi untuk mengenai suburnya tanaman kembang kol ini kami bercerita untuk sahabat-sahabatku, karena ini sharing dan atau belajar bersama. Jadi meskipun tanpa pupuk dasar, kami itu memupuknya pakai saya tambahi abu, sahabat-sahabatku. Dan kenapa kembang kol ini kok daunnya enggak terancang? Jadi kami memakai insektisida yang sifatnya memberantas semacam pengisap, sahabat-sahabatku. Jadi karena ulat gantung itu juga termasuk pengisap, itulah yang pas cocok untuk memberantas hama di daun-daun kembang kol ini, sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, ini semua belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.